Halo teman-teman, jumpa lagi nih bersama dengan Pak Rinto Setiawan dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus nih Pak? Ya, selalu selalu semangat Mas Awan. Ya kami Oke. ini Mas Awan menghimbau ini agar seluruh wajib pajak bergabung sama IWPI Mas Awan. Ini kan juga banyak ide-ide untuk demo dan lain-lain. Kami sementara belum menyarankan seperti itu Mas Awan. Kita bergabung dulu di IWPI, nanti kita satukan visi dan misi Mas. Kalau Hmm, demo-demo nanti ada penyusup, wah ada yang ditangkap Mas. betul. Malah saya yang dipanggil polisi Mas. Ketua IPPI ini bikin masalah nih. Oke. Kita sebenarnya demonya elegan aja lah Mas. Kita bikin seminar, webinar, bikin-bikin Hmm, konten seperti ini. Silakan teman-teman loh. Cara-cara demo ini ya biar orang lain aja Mas, itu loh Mas Awan. Jangan IWPI Mas Awan. Nanti kan kalau isu ini melebar kan pasti akan ada yang menunggangin atau apa tuh Mas. Tapi kalau hmm, untuk kebaikan enggak masalah itu Mas Awan. hmm, Contohnya kemarin kayak ini Mas Awan, teman-teman mahasiswa yang BMSI itu Mas Awan. hmm. Nah, itu kan demo Mas. Ya. 2 kali loh Mas. Kemarin juga demo, terus beberapa waktu juga demo kan Mas Awan. Hmm, Nah, itu kami juga sudah IWP sempat Mas coba tim kita hubungi Mas Awan dengan oke. anak-anak mahasiswa ini Mas Awan. Ternyata susah Mas Awan. Mereka ini harus ada yang menggerakkan Mas. Apa yang ini Mas? Oh, sudah ada agenda Jadi khusus. tidak murni Mas Awan itu Mas Awan. Karena apa? Oke. Teman-teman mahasiswa juga nggak tahu Mas. Negara ini benernya gimana nggak tahu Mas Awan. Ini, Nah, ini kan saya minggu lalu Mas Awan, kebetulan minggu lalu kami juga 2 kali Mas Awan ya, 2 kali berhubungan dengan notaris Mas. Yang hmm, pertama ini Mas berhubungan dengan ini Mas, kami membuat media juga baru nantinya itu Mas hmm, untuk saluran dari nanti anggota IWPI yang mau rilis terkait perpajakan itu Mas Awan, itu Mas Awan. hmm, hmm, Nah, itu kami kerjasama dengan media tersebut. Nah, juga terkait dengan kami mendirikan lagi Mas perkumpulan asosiasi Mas Awan terkait dengan hmm. asosiasi siniar dan konten kreator Mas Awan. Oke, Nah, lah, mantap. kami bertemu dua notaris Mas Awan, dua Hmm, notaris. Lah, dua notaris ini saya kasih pertanyaan yang sama Mas Awan. hmm, Pertanyaan yang sama terkait ini Mas Awan, apa? Indonesia ini kan ibarat organisasi Mas, itu ada 3 organ penting Mas Awan. hmm, 3 organ penting yang hmm, harus ada di organisasi Mas Awan, termasuk PT, hmm, CV itu Mas Awan ya. hmm, Perkumpulan, hmm, yayasan, bahkan koperasi Mas Awan. Nah, hmm, organ penting itu apa Mas Awan? Satu, itu pasti harus ada keputusan tertinggi Mas Awan. hmm, Yang kedua, harus ada pelaksana Mas Awan. Kalau di hmm, PT keputusan tertinggi apa Mas? RUPS. Kalau di hmm, koperasi rapat anggota itu Mas Awan ya. hmm, Pelaksana, kalau di PT pelaksananya namanya direktur. Nah, hmm, kalau di koperasi atau yayasan atau perkumpulan itu kan pengurus Mas Awan. hmm, Nah, harus lagi ada organ yang namanya ini Mas, pengawas. Kalau di hmm, perusahaan namanya komisaris. hmm, Nah, kalau di apa? Koperasi, perkumpulan itu bisa namanya pengawas, Mas Awan. hmm, Jadi ada keputusan tertinggi, pengurus, pengawas, Mas Awan. hmm. Teorinya sederhana, Mas Awan. Lah, masalah yang terjadi di Indonesia ini, Mas Awan, ini negara kita Mas secara organ ini Mas tidak ada keputusan tertinggi Mas sejak Hmm, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 45 Mas Awan. hmm, Nah, yang dulunya dipegang oleh Majelis Pemusatan Rakyat sebagai mandataris rakyat, sekarang tidak ada Mas Awan sejak 2001. Jadi yang hmm, ada hanya pengurus dan pengawas. Pengurusnya namanya presiden hmm, sebagai ini Mas ya, pimpinan tertinggi eksekutif, pengawasnya yaitu ini Mas, apa DPR, Mas hmm. Awan. Nah, Oke. kalau kita lihat di ini Mas nah, saya ibaratkan Mas, kalau namanya organ itu pelaksana itu sama dengan kaki Mas Awan. Oke. Kaki, lah pengawas itu sama dengan badan kita Mas dan tangan ini Mas Awan, pengawas, Mas. Hmm, Nah, oke. keputusan tertinggi adalah kepala Mas, kepala itu Mas Awan. Hmm. Nah, organ negara Indonesia yang masih sejak 2001 nggak punya kepala itu Mas Awan, malah kalah sama PT dan CV dan yayasan itu Mas Awan. Akhirnya keputusannya si kaki suka-suka bikin keputusan. Nggak ada arah, Mas. Kalau kepala kan ada arah tujuannya kita mau kemana, dia memilih Hmm. perencanaan, planning. Sesimpel itu, Mas Awan. Dan itu diakui oleh dua notaris ini, Mas Awan. Notaris ini sarjana Oh. hukum semua, Mas Awan. Ya, misalkan Indonesia ini, Mas, kalau mau dibuat akte notaris ya nggak bisa, Mas. Oh gitu. Nggak bisa, Mas. Tidak ada keputusan tertinggi, Mas Awan. Sekarang keputusan tertinggi di mana, Mas? Hmm.
Contohnya kan kita hanya mengandalkan kan sudah pemilu 5 tahun sekali. Lah, kalau di tengah jalan kakinya melengse gimana, Mas? Oke. Kan terus namanya RUPS kalau di perusahaan namanya kita RUPS. Antara Hmm. RUPS biasa dan RUPS luar biasa kan itu, Mas. Hmm. Oke, oke, Sesimpel itu, oke. Mas. Ini teman-teman mahasiswa itu saya susah meyakinkan ini, Mas. Nah, Hmm. yang beberapa kali saya audiensi sama mereka, intinya mereka yang penting ada uang, siapa yang bayarin gitu, Mas. Waduh, sulit juga ya teman-teman mahasiswa Eh? ya. Kasihan, kasihan, kasihan Mas Awan gitu. Hmm. Kan ada di grup IWP juga, Mas. Ini kenapa IWP kok nggak demo? Ya itu, Mas. Kita samakan dulu gitu loh, Mas. Kita kalau udah misalnya pengetahuan ini tadi, Mas. Ya ini kita bagaikan organ, organ manusia tanpa kepala, Mas. Nah, Hmm. wajar lah kalau bikin kortek gagal, kalau bikin Hmm. undang-undang ini gagal, bikin apa gagal. Hmm. Ya wajar, Mas, sama namanya nggak ada kepala. Betul. Itu aja sih, Oke. Mas. Oke, coba. Sebelum nyambung ke tema kita yang ini, Mas. Pas ini. Oke, kita masuk ke tema utama kita hari ini. Jadi ini IBPI mau nyenggol-nyenggol tepi jurang lagi nih ya. Ini mengenai hakim pengadilan pajak dihubungkan dengan pasal 36 ayat 1. Ini apa ini Pak? Masalah apa lagi nih mau dibahas sama IBPI ini ya? Iya, Hakim-hakim mau dibawa-bawa lagi nih? ya, ya. Seperti ini Mas Awan. Jadi di dalam sidang pengadilan pajak, Mas Awan, itu hakim itu kan dihadapkan dengan banyak peraturan perundang-undang perpajakan, Mas. Yang Hmm, jumlahnya tadi saya sebutkan, Mas. Undang-Undang Dasar 45-nya satu pasal, hmm, undang-undangnya ada 8, hmm, PP-nya ada 253, KMK, hmm, PMK 3.800 sekian, belum hmm, Dirjen, banyak sekali, Mas Awan. Lah, hmm, anehnya, Mas, di dalam persidangan ini, Mas Awan, tim hmm. sidang tergugat ini pasti mengarahkan ke pasal 36 ayat 1, Mas Awan. Oke, karena Nah, ya, nanti kita baca Mas Awan. Nah, ini kita hmm, langsung aja kita baca Mas Awan. 36 ayat hmm, 1 Undang-Undang KUP Mas Awannya. oke, Nah, ini Mas Awan. Nah, ini PPID-nya ini Mas. hmm, Nah, kita dijawabnya 17 Februari. hmm, Nah, kita 23 Januari juga Mas Awan. Nah, ini Mas Awan. hmm, Berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP Mas. Ini Undang-Undang KUP Mas Awan. Nah, ini Mas. hmm, Sebentar saya lihat undang-undangnya dulu Mas. Nah, ini hmm, Undang-Undang KUP Mas. hmm, Pasal 36 ayat 1 huruf D. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat, ini Mas yang D Mas ya, hmm, membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa satu hmm, penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Jadi hmm. kita fokus di pasal 36 ayat 1 D Mas, Undang-Undang KUP. Oke, Nah, ini Mas, ini sudah saya sebutkan. hmm. Coba. Sekarang gini Mas, pertanyaan kami, bagaimana pemahaman Kementerian Keuangan terhadap ketentuan tersebut, Mas Aman? Oke, terus, A. Kementerian Keuangan menyatakan pasal tersebut hanya mengikat pada Dirjen Pajak. hmm, Itu Mas ya. hmm, B. Kementerian Keuangan menyatakan pasal tersebut hanya mengikat kepada Hakim Pengadilan Pajak. hmm. C. Kementerian Keuangan menyatakan pasal tersebut mengikat kepada Dirjen Pajak dan Hakim Pengadilan Pajak. D. Oke, Kementerian Keuangan menyatakan pasal tersebut tidak mengikat Dirjen Pajak maupun Hakim Pengadilan Pajak. hmm. E. Kementerian Keuangan menyatakan tidak menyatakan pendapat. Ini lengkap sekali ya, tinggal pilih aja A, B, C, D, E ya, luar biasa Iya, ya. lengkap Mas. Nah, mohon kiranya dapat memberikan tanda silang, jawabannya sesuai, baru memberikan penjelasan. Begitu Mas Hmm, Awan. Nah, jawabannya ini Mas. Atas permohonan informasi publik saudara sebagaimana dimaksud angka 1 di atas perlu kami informasikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, ini baru nyebut Mas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kan ada Undang-Undang Dasar 45. Katanya nggak punya arsip ini, lah sekarang kok ada ini Mas. oke, Katanya nggak menyimpan tadi. oke, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang hmm, pembentukan peraturan perundang-undangan. Diatur bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang hmm, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal hmm, 1 angka 3 Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, hmm.
C, pasal 7 ayat 1. Lah ini Mas, lah ini kok punya Mas Undang-Undang Dasar 45 Mas. Di konten kita yang sebelumnya kan dia Nggak tidak ada. menyimpan Mas Undang-Undang Dasar 45 kok ini ada Mas. Kacau, kacau, kacau. Oke. Nah, ini kan nomor 3 Mas Awan. Nah, dengan demikian ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpanjangan sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang KUP Hmm. merupakan salah satu norma hukum dari Undang-Undang KUP yang materi muatannya mengikat secara umum. Nggak dijawab lagi Mas Awan. Oke. Ya ini pasti kalah lah Mas kita kalau yang bersidang di pengadilan pajak Mas. Nah. Oh, Yang pengadilan miliknya bersidang, mereka. Mereka yang menerjemahkan aturan sendiri, teman-teman. Ini yang coba kita bersidang lagi nggak ke ngerti. ChatGPT lagi, Mas ya. Oke, ChatGPT, oke. Nah, kita lagi ke ChatGPT, kita kontrol V. Hmm. Ini, Mas, Hmm. jawabannya singkat, jelas, dan padat. Hmm. Jawaban resmi Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan menyatakan pasal tersebut hanya mengikat pada Direktur Jenderal Pajak. Hmm. Penjelasannya, pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dalam situasi tertentu, yakni apabila pemeriksaan dilakukan tanpa SPHP dan tanpa melalui pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Hmm. Ketentuan ini bersifat administratif dan merupakan bagian dari mekanisme internal dalam sistem perpajakan untuk menjaga akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, norma hukum tersebut hanya mengikat pada Direktur Jenderal Pajak dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang berwenang mengelola administrasi perpajakan. Hakim pengadilan pajak tidak terikat pada pasal ini dalam kapasitas Hmm. yudisialnya. Pengadilan pajak memiliki fungsi mengadili sengketa pajak Hmm. berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf D tidak mempengaruhi independensi hakim dalam memutus sengketa perpajakan. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip negara hukum, loh Mas. Ini kan negara hukum lagi, Mas. Yang Betul. mengedepankan pemisahan antara fungsi administratif dan yudisial dalam sistem perpajakan nasional. Kalau Hmm. kita cek di DeepSeek, coba lagi, Mas. Oh, ini agak beda, Mas, DeepSeek, Mas. C, dia bilang. Oke. Nah, ini bedanya, Mas. Tadi ahlinya kan makanya ini profesor-profesor tadi, Mas. Tuh, Mas. Hmm. Nah, jadi kalau di fisik agak beda, karena mungkin gini Mas, hakim pengadilan pajak bisa menyuruh Dirjen Pajak membatalkan. Itu loh Mas Awan. Bisa Oke. menyuruh teman-teman. Oke. Nah, ini Mas. Nah, Pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang dimaksud mengatur kewenangan Dirjen Pajak DJP membatalkan hasil pemeriksaan atau surat tambahan pajak yang ditentukan tanpa memenuhi prosedur yang diwajibkan seperti penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Ketentuan ini secara langsung mengikat DJP sebagai pelaksana administrasi perpajakan. Selain itu, ketentuan ini juga memiliki implikasi terhadap hakim pengadilan pajak. Dalam proses persidangan pengadilan pajak, hakim wajib mempertimbangkan kepatuhan terhadap prosedur hukum, gitu loh Mas. Jadi Hmm. ada narasinya Mas. Makanya jawab A atau C kan harus ada narasi Mas Awan. Hmm. Jika terdapat pelanggaran prosedur, hakim dapat memutuskan bahwa surat ketetapan pajak atau hasil pemeriksaan tersebut tidak sah, gitu loh, Mas. Dengan Hmm. demikian, Kementerian Keuangan memilih opsi C dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut mengikat baik kepada Dirjen Pajak maupun hakim pengadilan pajak, Mas Awan. Cuman Oke. intinya gini, Mas Awan. Intinya itu kan di persidangan itu, Mas Awan. Intinya tim sidang tergugat ini, Mas, dari DJP. Pokoknya aku sudah ada SPHP dan pembahasan akhir sudah nggak bisa dibatalkan gitu, Mas Awan. Hmm. Itulah Jadi, menyebabkan kami menanyakan ini ke PPID, Mas Awan. hmm. Jadi yang bisa membatalkan hanya ada dua gara-gara itu. Sedangkan prosedur yang lain, kalau kami langgar semuanya, memang kami salah, tapi tidak menyebabkan SKP gagal, gugur katanya kan? Betul, itu maksud kami itu, Nih, Mas. Makanya kalau hakim pengadilan pajak itu kan lebih luas kewenangannya, bisa pakai 36. Nah, kalau Hmm. pakai yang DeepSeek itu mungkin itu Mas, bisa pakai pasal kita atau dia bisa menggunakan undang-undang lain Mas. Contohnya undang-undang Hmm. administrasi pemerintahan atau Hmm. pakai pasal yang lain gitu Mas Awan. Contohnya tata Hmm. cara pemeriksaan itu kan perintah amanat Hmm. dari pasal 31 Undang-Undang KUP Mas Awan, tata cara Hmm. pemeriksaan. Seperti Hmm. itu Mas Awan. Betul, Karena setuju. kalau ini tidak ditegaskan, ini sangat kacau balau Mas Awan. Karena Hmm. mereka di sidang hanya fokus
Ya, kayak gini Mas Awan, anggaplah. Mas Awan ngapain sih Mas Awan gugat-gugat? Kan belum Hmm, SPHP, belum pembahasan akhir. Nggak akan kita bisa membatalkan. Mas Awan kan gugat apa Mas? Surat hmm, peringatan. hmm, Surat peringatan pertama, surat peringatan kedua. hmm, Kan nggak perlu digugat Mas Awan, mau belum ada produknya, itu Mas Awan. hmm. Dan kan belum ada SPHP dan pembahasan akhir Mas Awan. Nanti bisa gitu Mas Awan. Mas Awan Hmm, pakai itu aja Mas Awan. betul, Pakai pasal betul. 36 tapi ini Mas, surat peringatan itu dipakai pasal 36 karena tidak mengeluarkan surat ini Mas peringatan tanpa SPHP dan pembahasan akhir. Nah, kalau mereka ngawur-ngawur ya kita juga harus ngawur-ngawur aja Mas. Ya, betul ya. Jurus mabuk kita lawan dengan jurus siluman. Karena hakim di Majelis Pajak ini Mas terpengaruh dengan ini aja Mas Awan. Oh yang penting ada SPHP dan pembahasan akhir, ada barangnya. Udah Mas Hmm, dimenangin Mas tergugat Mas Awan. hmm, Kebanyakan Mas Awan. oke. Dia pakai pakai mengalahkan kita pelanggaran prosedur ini Mas yang melanggar undang-undang KUP pasal 31 tentang tata cara pemeriksaan. Kami kalah Hmm, dengan hanya ini Mas SE surat edaran Mas hmm, Awan yang hmm, mengatakan bahwa jangka waktu pemeriksaan itu boleh dilanggar. hmm, Itu hanya untuk internal kami, hanya untuk mengukur kinerja, gitu, Mas. Ngukurnya hmm. gimana? Ya rahasia. Itu kami. Kacau balau ya dunia persilatan, dunia Jadi tipu-tipu. ChatGPT juga jawabnya cepat lagi Mas Awan ya. Nah, Kementerian Keuangan tidak mau menjawab Mas Awan. Bahkan DeepSeek aja walaupun jawabannya ngawur salah, tetap dia berani menjawab A, B, C, atau D, atau E gitu ya. Betul, betul Mas Awan. Itu maksudnya tadi dipsik itu tadi Mas Awan. Hakim bisa Hmm. memerintahkan kamu batalkan dengan kewenanganmu pasal 36 betul Mas. Oke, betul, betul. Itu kan yang penting kan ada narasinya Mas. Makanya jawab dulu, baru ada Hmm, narasinya Mas, betul Mas. betul. Kalau Kemenkeu bilang, kami nggak mau jawab, lu mau apa? Iya. Nah, Oke. ini yang sangat bahaya Mas Awan. Jadi kan kita kalau menuntut keadilan di pengadilan pajak Mas, kalau seperti ini Mas, wah ini efisiensi Mas, pengadilan pajak ini kayak buang-buang anggaran aja Mas Awan, loh Mas. Kalau memang Hmm, demi penerimaan negara ya udahlah Mas, gitu loh Mas. Nggak hmm, usah, pokoknya wajib pajak, pemeriksa pajak itu adalah dewa atau hmm, malaikat yang suci, dia tidak bisa hmm, salah. Jadi langsung hmm, aja pasalnya Mas, gitu loh. Kenapa kok hmm, dewa atau malaikat? Ya karena sekarang berlaku sila ke-0. hmm, Keuangannya maha kuasa. Karena ini ada hmm. di bawah Kementerian Keuangan di atas yang maha kuasa. Jadi dia bisa menciptakan dewa dan malaikat itu teman-teman. Oke, luar biasa Pak Linto ya perjuangannya untuk wajib pajak Indonesia. Teman-teman silakan bergabung ke IWPI ya di www.iwpi.info teman-teman ya. Oke, itu aja Pak. Makasih Pak Linto. Kita Ya, jumpa di podcast sama-sama Mas berikutnya Pak. Awan. Sama-sama. Pak.